Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam surat Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua, kita akan menemukan kebenaran penting tentang Kristus dan karyanya. Mari kita baca dalam ayat itu. Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai kedua. Setelah pada zaman dahulu kala, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menciptakan alam semesta. Nah, kebenaran apa yang bisa kita tangkap dari teks-teks ini? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Kristus adalah puncak pewahyuan diri Allah. Kalau dahulu Tuhan berbicara, menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, menyatakan hukum-hukumnya melalui para nabi dengan berbagai cara. Berbicara secara langsung, melalui mimpi, melalui penglihatan, dan banyak hal lain. Tetapi pada zaman akhir, dikatakan dalam surat Ibrani, Allah berbicara dengan perantaran anaknya. Anak di sini adalah kiasan untuk kalimatullah, sang firman yang menjadi manusia. Kalau kita bandingkan dalam teks lain dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 14, kemudian dalam ayat 18 di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang di pangkuannya, ia yang menyatakan diri Allah itu. Sehingga kalau dulu Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, tetapi pada zaman akhir ia menyatakan dirinya di dalam wujud manusia, di dalam daging, melalui inkarnasi, sang firman menjadi manusia. Dan kalau kita lihat kesaksian Kristus, ia katakan bahwa seluruh kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Zabur, semua bernubuat tentang Kristus dan karyanya. Dengan lain kata, seluruh nubuatan para nabi dalam perjanjian lama itu terarah dan terpusat kepada Kristus. Bahkan sebelum ia disalibkan, Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26, Injil Yohanes 15 ayat 26, apa yang dikatakan Yesus? Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bahkan setelah kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus sebagai sumber pewahyuan kitab suci, sumber pewahyuan para nabi, itu akan menyaksikan tentang Kristus. Dengan lain kata, dalam perspektif iman Kristen, tidak diperlukan pewahyuan yang baru setelah Kristus. Tidak diperlukan ada nabi-nabi yang baru setelah Yesus. Tidak diperlukan kitab suci yang datang setelah Kristus. Sebab Yesus adalah pusat pewahyuan. Yesus adalah puncak pewahyuan diri Allah. Di dalam Kristus, iman kita sudah sempurna melalui karyanya, kematian, kebangkitan, kenaikannya dari kematian ke surga. Karena itu, sekali lagi saya tekankan bahwa Yesus itulah puncak pewahyuan diri Allah. Kebenaran yang kedua, dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus itu yang menyatakan Allah. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang mungkin hanya dibicarakan sebagai suatu ide, suatu gagasan, suatu teori-teori. Bahkan ada orang yang tidak mempercayai eksistensi Allah. Tetapi di dalam pribadi Kristus, kita melihat Allah yang tidak kelihatan. Dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan Allah zoharu fil jasad, Allah menyatakan diri dalam daging. Di dalam Kristus kita melihat Allah yang tidak kelihatan, kasihnya, kebesarannya, kuasanya, kedahsyatannya, segala sesuatunya kita melihat di dalam pribadi Yesus. Kesimpulannya apa? Kita memiliki kepastian di dalam Yesus. Amin. Di dalam Kristus kita punya kepastian. Tidak perlu ragu untuk datang kepada Yesus. Ia yang menyatakan diri Allah itu. Dan ini dibuktikan melalui kebangkitannya dari antara orang mati dan kenaikannya ke surga. Kita boleh meyakini, percaya Yesus seperti yang ia katakan, bahwa ialah yang menyatakan diri Allah. Dan ia puncak pewahyuan Allah. Ia penyataan pribadi Allah. Di dalamnya kita mengenal, mengerti tentang siapa Allah. Di dalam Kristus itulah kita menerima kasih karunia. Karena itu kita bersyukur, karena kita beriman, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.